Amin. Shalom Aleichem. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada hari ini kita akan bersama-sama mempelajari firman Tuhan untuk belajar dari ucapan syukur seorang yang berpenyakit kusta. Untuk itu mari kita membuka di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-17, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19. Lukas 17 ayat 11 sampai ayat yang ke-19, saya akan baca demikian bunyinya. Dan terjadilah ketika dia berjalan ke Yerusalem, dia melintas melalui tengah-tengah Somron atau Samaria dan Galil atau Galilea. Dan ketika dia memasuki sebuah desa, ada 10 orang kusta menemui dia. Mereka berdiri dari jauh dan mereka mengangkat suaranya sambil berkata, "Yesua, Tuhan, berilah kami kemurahan." Dan sambil memandang, dia berkata kepada mereka, "Seraya pergi, perlihatkanlah dirimu kepada para imam." Dan terjadilah, sementara mereka berangkat, mereka ditahirkan. Dan seorang dari antara mereka, ketika melihat bahwa dia telah disembuhkan, dia kembali sambil memuliakan Elohim dengan suara nyaring, dan bersujud di depan kakinya, sambil mengucap syukur kepadanya. Dia adalah seorang Somron. Dan sambil menanggapi, Yesua berkata, "Bukankah 10 orang telah ditahirkan, tetapi di manakah yang 9? Tidak adakah didapati yang kembali untuk memberikan kemuliaan kepada Elohim, kecuali orang asing ini?" Dan dia berkata kepadanya, "Setelah berdiri, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan belajar bersama-sama dari satu peristiwa tentang ketika Yesua sedang berjalan, dikatakan di sana ketika melalui tengah-tengah Somron atau kota Samaria dan Galil atau Galilea, mereka satu rombongan ini memasuki sebuah desa. Dan ternyata di sana didapati ada 10 orang penyakit kusta. Ini rombongan orang penyakit kusta. Kenapa mereka bisa berombongan? Rupanya Yesua memasuki desa isolasi kusta. Sebagaimana kita ketahui bahwa orang yang berpenyakit kusta itu tidak boleh berkumpul dengan orang-orang yang lain. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, kalau kita membaca di dalam kitab suci, kita tahu bahwa orang-orang yang kena kusta itu dikucilkan. Contohnya, mari kita membuka bersama-sama di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Di sini mengisahkan tentang sebuah kisah bagaimana Miriam dan Harun pada saat itu menentang Musa. Dan ketika mereka menentang, ternyata mereka terkena kusta. Disebutkan ayat yang ke-15. Dan Miriam dikucilkan keluar dari perkemahan selama 7 hari. Dan bangsa itu tidak berangkat sampai Miriam berkumpul kembali. Kenapa? Karena ketika Miriam menentang Mose, ternyata kedapatan tubuhnya kena kusta. Jadi orang yang terkena kusta itu dikucilkan. Satu lagi kita membuka di dalam kitab 2 Tawarikh. Di dalam kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-26. Ini juga ada orang yang terkena kusta dan dikucilkan. Ayat yang ke-21. Siapa dia? Dia adalah Raja Uzia. Dikatakan, dan Raja Uzia terjangkit kusta sampai pada hari kematiannya, dan tinggal di rumah pengasingan sebagai orang yang sakit kusta,
karena dia telah dikucilkan dari bait Yahweh, dan Yotam anaknya di istana raja menghakimi negeri itu. Jadi di sini kita perhatikan, saudara-saudara, orang-orang yang berpenyakit kusta itu tidak boleh kumpul dengan orang-orang Yahudi yang lain. Jadi ada satu tempat khusus, sebuah desa terpencil. Rupanya Yeshua pada saat itu melewati desa tersebut, di mana di situ ada banyak orang-orang kusta. Disebutkan ada 10 orang yang berpenyakit kusta. Nah, ketika 10 orang berpenyakit kusta itu melihat ada Yeshua lewat, mereka tidak membuang-buang waktu, mereka segera menemui Yeshua. Dikatakan bahwa mereka mengangkat suaranya sambil berkata, Yeshua, Tuhan, berilah kami kemurahan. Itu tertulis di dalam ayat yang ke-13. Nah, saudara-saudara, kemudian Yeshua katakan, ayat yang ke-14, seraya pergi, perlihatkanlah dirimu kepada para imam. Dan terjadilah sementara mereka berangkat, mereka ditahirkan. Kenapa Yeshua memerintahkan mereka untuk pergi kepada imam? Karena yang menentukan itu imam. Kita melihat, saudara-saudara, di dalam kitab Imamat, ini ketentuannya. Toratnya, bukan Torah ya, Toratnya. Di dalam kitab Imamat pasal yang ke-13 ayat yang ke-8 dan 9. Di situ dikatakan, dan imam harus memeriksa bila tampak bintil itu menyebar pada kulit, maka imam harus menyatakan itu najis, itu adalah kusta. Ketika pada manusia terdapat tanda penyakit kusta, maka dia harus dibawa kepada imam. Jadi yang menentukan orang ini kena kusta atau tidak adalah para imam. Karena itu ketika Yeshua mengatakan bahwa mereka akan disembuhkan, Yeshua hanya memerintahkan pergi kamu kepada imam. Tunjukkan kalau kamu sudah sembuh, kira-kira begitu. Karena memang yang menentukan imam. Nah, saudara-saudara, kita melihat yang menjadi pelajaran pada hari ini, kita belajar firman Tuhan ini, di mana kita belajar dari ucapan syukur seorang kusta, ada beberapa hal yang dilakukan oleh salah satu di antara 10 orang yang berpenyakit kusta itu, yang kembali datang kepada Yeshua. Nah, keharusan untuk ketemu imam tentu saja diabaikan oleh orang tersebut, dan satu orang ini kembali datang kepada Yeshua untuk mengucap syukur dan memuji Elohim. Dan kata Elohim di situ sebetulnya juga bisa dikategorikan untuk pribadi Yeshua. Jadi saudara-saudara, kita melihat kenapa satu orang ini kembali kepada Yeshua. Ada beberapa hal yang mampu membebaskan kutuk Elohim, tentu saja Elohim. Sebagaimana kita ketahui bahwa penyakit kusta itu merupakan penyakit karena kutuk Elohim. Tadi sudah diungkapkan beberapa ayat di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-12 ayat 15. Ketika Miriam menentang Mose, tiba-tiba kutuk Yahweh datang kepada Miriam sehingga Miriam terkena kusta. Demikian pula Raja Uzia juga kena kutuk. Jadi orang yang kena kutuk Elohim, penyakitnya kusta pada zaman itu. Nah, satu orang ini, saudara-saudara, saya perhatikan ada 4 hal yang bisa kita pelajari dari ucapan syukur seorang yang berpenyakit kusta. Yang pertama, bahwa orang ini peka terhadap pribadi Yeshua. Dia tahu kalau dirinya terkena kusta artinya dia dikutuk oleh Elohim. Dan ketika Yeshua mengatakan, kamu pergi kepada imam, tunjukkan tubuhmu. Dan ketika dia sedang berjalan, tiba-tiba kustanya hilang. Nah, orang ini peka. Karena
kusta itu adalah kutuk Elohim, maka yang bisa membebaskan kutuk Elohim hanya Elohim sendiri. Karena tentu saja yang bisa membebaskan adalah pribadi yang punya otoritas sama dengan pribadi yang mengutukinya. Ya tentu saja kalau seseorang dikutuk Elohim karena orang itu berdosa, bersalah. Ya, tadi ayat-ayat tadi mengungkapkan bahwa orang-orang tersebut bersalah di hadapan Tuhan. Jadi orang ini peka. Dia tahu siapa Yeshua. Dia tahu siapa pribadi Yeshua. Karena dia menyadari saya ini dikutuk oleh Elohim sehingga saya berpenyakit kusta. Sekarang ketika Yeshua tinggal memerintahkan kamu tunjukkan kepada imam. Ternyata di tengah jalan baru beberapa langkah itu sudah sembuh. Artinya orang ini berpikir, loh, yang bisa menyembuhkan kutuk Elohim tentu dia adalah Elohim itu sendiri. Karena itulah maka dia datang kepada Yeshua. Kenapa? Karena Yeshua itu dafar Elohim, tetapi juga dia adalah Elohim itu sendiri. Sesuai dengan kitab Yohanan, kalau kita membaca ayat yang ke-1 dari pasal yang ke-1, Yohanan pasal 1 ayat yang ke-1 di dalam kitab Suci Indonesian Literal Translation katakan, pada awalnya ada firman, dan firman itu ada bersama Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Saya katakan walaupun ayat ini sudah lebih sempurna daripada yang ditulis oleh Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, karena kalau di dalam kitab suci Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan pada mulanya adalah firman. Adalah firman dengan ada firman itu berbeda, saudara-saudara. Tetapi kalau sesuai dengan kitab Hafrit Akadasa, Yohanan pasal 1 ayat yang ke-1 di sana berbunyi, Beresit haya hadafar, wa hadafar haya et ha Elohim, wa hu hadafar haya Elohim. Kalau diterjemahkan secara interlinier akan berbunyi, pada mulanya ada dafar itu, pada mulanya ada firman yang hidup itu, dan firman yang hidup itu bersama-sama dengan Elohim, dan firman yang hidup itu atau dafar itu adalah Elohim. Yeshua adalah dafar atau firman yang hidup, dan dia Elohim itu sendiri. Makanya di dalam Yohanan pasal 1 ayat yang kedua dikatakan, hu haya meros et ha Elohim. Dia ada lebih dulu dengan Elohim. Artinya sebelum bumi ini ada, Yeshua sudah ada. Jadi Yeshua belum sebagai dafar, sebagai firman yang hidup, yang akan berbicara kepada manusia. Yeshua sudah ada bersama dengan Elohim, karena dia adalah Elohim. Karena itu satu orang yang berpenyakit kusta ini tahu persis bahwa orang yang menyuruhnya untuk menghadap imam ini bukan sembarang orang. Karena kutuk Elohim bisa sembuh, artinya dia adalah Elohim itu sendiri. Dan di dalam kitab yang lain dikatakan bahwa Yeshua itu adalah Elohim yang merendahkan dirinya dalam wujud manusia. Jadi kepekaan ini penting, saudara-saudara. Yeshua itu bukan sekedar nabi. Yeshua bukan sekedar kepanjangan mulut Elohim, tetapi dia adalah Elohim itu sendiri. Karena itulah maka di dalam kitab Yohanan pasal yang ke-8 ayat yang ke-24 dikatakan, oleh karena itu aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, siapa yang disebut dia di situ? Bapa Yahweh, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Itulah sebabnya ketika satu orang yang berpenyakit kusta ini sembuh, dia memuliakan Elohim dan dia bersujud
kepada Yeshua, mengucap syukur kepadanya. Karena Yeshua adalah Elohim. Karena itu kalau ada di antara kita yang berpikir bahwa Yeshua itu hanyalah nabi besar, Yeshua hanya utusan Yahweh, itu keliru. Kalau Yeshua utusan Yahweh, benar. Tetapi kata utusan jangan diartikan seperti saya mengutus saudara. Artinya berbeda pribadi. Yeshua dengan Yahweh itu satu pribadi dan satu hakikat. Itulah sebabnya di dalam Yohanan 10 ayat yang ke-30 katakan, Ani wahaf echad, aku dan Bapa satu. Ya, jadi antara Yeshua dan Yahweh ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Lalu bagaimana Pak kalau dikatakan bahwa Yeshua itu anak Elohim? Anak Elohim bukan berarti Elohimnya punya anak. Seperti kalau saya katakan saya anak Ambarawa, itu bukan berarti Ambarawanya beranak saya, tetapi artinya saya berasal dari Ambarawa. Jadi kata anak Elohim itu bukan berarti Elohimnya punya anak, tetapi itu merupakan sebutan untuk Yahweh yang turun ke dunia dalam wujud manusia sebagai dafar atau firman yang hidup, supaya setiap orang yang beriman, yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal selama-lamanya. Jadi pelajaran pertama yang kita bisa ambil dari satu orang yang mengucap syukur karena disembuhkan dari kustanya adalah kepekaan kita terhadap Yeshua. Hati-hati saudara-saudara. Karena jangan kita pikir setelah kita mengenal Bapa Yahweh habis perkara. Tidak. Sekarang ini banyak orang yang kebablasan. Setelah mengenal Bapa Yahweh, pada akhirnya Yeshua tidak lagi dianggap sebagai Elohim. Dan bahkan kitab-kitabnya Rabi Saul atau Rasul Paulus atau Rasul Polos dianggap itu palsu. Padahal kitab suci menuliskan bagaimana Rabi Saul ini dipilih oleh Ruach HaKodes sebagai rasul. Dan itu ditulis oleh Lukas. Sebagai banyak saksi yang mengungkapkan ketika dalam perjalanan menuju ke Damsyik, maka orang yang bernama Saul ini, dia yang berusaha untuk membunuh orang-orang pengikut Yeshua, tiba-tiba dia ditemui oleh Yeshua sendiri dalam wujud cahaya sampai matanya buta. Saudara bisa membaca sendiri kisahnya. Dan itu berdasarkan Ruach HaKodes. Apa yang ditulis oleh kitab Kisah Rasul. Kitab Kisah Rasul itu bukan ditulis oleh Rabi Saul atau Rasul Paulus atau Rasul Polos, tetapi kitab Kisah Rasul ditulis oleh Lukas. Jadi ini ditulis oleh orang yang diurapi Tuhan. Kalau orang tidak mengakui kerasulan atau ajaran yang disampaikan oleh Rabi Saul, artinya tidak mengakui pelantikan yang diberikan oleh Ruach HaKodes untuk Saulus menjadi rasul. Jadi saudara-saudara, kita tetap berpegang. Itulah sebabnya maka gereja pemulihan firman punya kebijakan tersendiri. Bukan doktrin gereja, tetapi dasar kebenaran firman. Antara Torah dan kasih karunia berjalan bersama-sama. Nanti kita akan sampai ke situ. Ini yang pertama. Jadi saudara dan saya harus peka. Walaupun sekarang di internet sedang banyak promosi-promosi yang menyatakan bahwa Rabi Saul itu rasul palsu, bahwa Yeshua itu bukan Tuhan, tidak usah kita dengarkan, karena mereka ngomong tanpa dasar. Kalau di internet, saudara-saudara, anak remaja pun bisa nguliain. Saya pernah dikuliai anak remaja, ngomongnya kasar, ngutuk-ngutui. Kemudian saya tanya, oke, sekarang saya mau belajar dari Anda. Saya mau tanya, tolong jawab pertanyaan saya. Anda sekolah teologi di mana? Tolong Anda lihat sekolah teologi saya. Dia tidak bisa jawab, langsung hilang, saudara-saudara. Tidak berani ngajak komunikasi lagi. Karena setelah saya lihat profilnya di Facebook,
Dia baru remaja, masih anak ingusan yang baru lulus SMA. Tapi karena dia belajar dari internet hanya copy paste saja, kelihatannya pinter, sudah pinter ngutui lagi. Dan banyak juga penyembah Bapa Yahweh yang pekerjaannya tukang ngutui orang. Dan ini tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Padahal mereka kenal nama Yahweh baru-baru saja. Saya pun pernah dikutui kok saudara-saudara. Pahlawan kesiangan mereka ini. Jadi hal yang pertama kita harus peka siapakah Yeshua itu. Seperti satu orang yang sembuh dari kustanya ini. Yeshua adalah Elohim. Yang kedua, untuk menghampiri Yeshua itu membutuhkan keberanian dan iman, saudara-saudara. Karena apa? Orang-orang yang berpenyakit kusta itu tidak boleh sembarangan mendekat kepada orang. Begitu tahu saja orang sudah naik tangannya ke atas 3 kali. Orangnya itu harus naik, najis, begitu. Artinya mempermalukan dirinya sendiri. Jadi kalau orang-orang berpenyakit kusta ini mendekat kepada orang yang sehat, mau tidak mau dia harus mempermalukan dirinya sendiri. Tetapi mereka tidak mengatakan najis, tetapi mereka justru minta pertolongan. Mereka katakan, Yeshua Tuhan, berilah kami kemurahan. Mereka tidak lagi berkata najis. Kenapa? Itulah iman mereka. Karena mereka mungkin mendengar tentang siapa Yeshua itu. Nah, memang untuk mencari kebenaran itu membutuhkan keberanian dan keyakinan iman. Para rasul yang tercatat di dalam kitab suci, mereka juga termasuk orang-orang yang berani. Saya akan ajak saudara untuk membuka di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-29. Di situ dikatakan, dan sekarang ya Yahweh, berilah perhatian kepada ancaman-ancaman mereka, dan karuniakanlah kepada hamba-hambamu untuk memperkatakan firman-Mu dengan segala keberanian. Jadi para rasul ketika akan mengajarkan nama Yeshua, mendapatkan tantangan, mendapatkan ancaman yang mengerikan. Tetapi mereka berdoa kepada Tuhan. Doanya bukan Tuhan sembunyikan kami dari orang-orang yang akan membunuh kami. Mereka tidak berdoa begitu. Tetapi doa mereka apa? Tuhan, lihat ancaman-ancaman mereka. Berikan keberanian kepada kami untuk memberitakan kebenaran. Ini Rasul. Sekarang ini ketika kita memberitakan nama Yahweh, membutuhkan keberanian yang luar biasa. Karena orang banyak salah pengertian tentang Yahweh. Padahal Yahweh itu adalah nama Tuhan yang disembah oleh Bapak Abraham, Yitzhak, dan Yakub serta Tuhannya para nabi. Tetapi justru ditolak oleh umatnya sendiri. Kalau ada nama Yahweh langsung dianggap najis, alergi. Tetapi anehnya teriak-teriak haleluya yang artinya adalah pujilah Yahweh. Ini karena menunjukkan ketidaktahuannya. Sekarang kita lihat lagi pasal yang ke-9 dari Kisah Rasul, ayat yang ke-28. Dan dia selalu ada bersama mereka ketika masuk dan ketika keluar dari Yerusalem, dan berbicara dengan berani dalam nama Tuhan Yeshua. Jadi keberanian para rasul ini sangat menonjol di dalam kitab Kisah Para Rasul. Ketika mereka mengalami ancaman-ancaman yang luar biasa. Nah, Tuhan pun sekarang membutuhkan keberanian untuk umat-umatnya untuk meluruskan kebenaran firman tentang nama Yahweh. Karena nama Yahweh sudah diganti menjadi Allah. Kalau orang mengatakan, oh itu kan sebutan. Kalau sebutan, kenapa tidak bisa diganti dengan sebutan yang lain dan harus tidak boleh hilang? Ada apa ini, saudara-saudara? Bagaimana dengan yang tertulis di dalam kitab Kejadian? Kita lihat Kejadian pasal yang ke-33 ayat yang ke-20.
Di situ dikatakan, dan di sana dia mendirikan sebuah mezbah dan dia menyebutnya El Elohim Yisrael. Kalau di dalam kitab suci terjemahannya Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan Allah Israel ialah Allah. Ada orang pendeta besar yang namanya hebat mengatakan itu pendeta-pendeta yang memulih-mulihkan nama Yahweh itu pendeta goblok. Orang itu tidak tahu kalau Allah itu hanya sebutan sebagai Al-Ilah. Saya sudah pernah ajarkan kepada saudara bahwa Allah itu bukan Al-Ilah. Saya tidak perlu ulang kembali karena cukup panjang. Kalau mereka katakan bahwa Allah itu hanya sebutan, coba perhatikan ayat ini. Ya, Kejadian 33 ayat 20. Allah Israel ialah Allah. Ini bahasa Indonesia. Yang artinya ada Allah yang disembah oleh orang Israel, namanya Allah. Pertanyaannya kapan dan di mana orang Israel menyembah Allah bernama Allah? Tidak pernah ada, saudara-saudara. Karena Allah itu dari Arab, sedangkan dari Israel nama sesembahannya adalah Yahweh. Tetapi kalau sesuai dengan kitab dalam bahasa Ibrani dikatakan El Elohi Yisrael. Artinya El itu adalah Elohimnya Yisrael. Artinya apa? Di atas muka bumi ini ada banyak El. Tetapi El yang benar-benar El adalah El-nya Yisrael. Kira-kira begitu. Lalu apa yang dimaksud El? El itu adalah sebutan untuk nama Yahweh, itu bentuk pendek daripada Elohim, itu El, artinya yang kuat dan yang layak untuk disembah. Itu, saudara-saudara. Jadi kita melihat keberanian yang luar biasa yang dilakukan oleh para rasul saat ini sedang dibutuhkan untuk memulihkan nama Tuhan yang disembah oleh para nabi. Kemudian kita kembali ke kisah rasul tadi, saudara-saudara. Saya tambah lagi pasal yang ke-14 ayat yang ketiga lebih jauh dikatakan oleh karena itu sesungguhnya mereka menetapkan beberapa waktu lamanya untuk berbicara dengan berani mengenai Yahweh yang memberi kesaksian terhadap firman anugerahnya dan mengabulkan tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban terjadi melalui tangan mereka. Jadi rasul ini terkenal dengan keberaniannya di dalam memberitakan kebenaran. Lebih lanjut di dalam Kisah Rasul pasal 19 ayat yang ke-8. Dan setelah masuk ke sinagoga, dia berbicara dengan berani selama 3 bulan sambil bersoal jawab dan meyakinkan hal-hal mengenai kerajaan Elohim. Jadi mereka ini bukan hanya sekedar pokoknya tidak, tetapi mereka juga bersoal jawab, artinya menerangkan. Jadi saudara-saudara, kita jangan takut untuk memberitakan kebenaran. Amin. Walaupun orang mengatakan sesat, boleh-boleh saja. Silahkan. Apa sih definisi sesat? Saya seringkali katakan definisi sesat adalah ajaran yang tidak punya dasar firman yang benar. Sedangkan dasar kebenaran yang saya ajarkan berasal dari kitab yang berbahasa Ibrani. Tenak, Torah, Nevi'im, Ketuvim, Wahafrit, Akadasa. Perjanjian lama dan perjanjian baru dalam bahasa Ibrani. Nah, kalau orang mengatakan sesat, kenapa? Karena tidak sama dengan saya. Maka saya pun bisa mengatakan hal yang sama. Sebetulnya jangan terlalu gampang ngomong sesat. Orang harus tahu sesat itu definisinya apa. Sesat itu definisinya ajaran tanpa dasar firman yang jelas. Sedangkan kita ini firmannya jelas, bahkan asli lagi. Kalau begitu siapa yang sesat? Pikir saja sendiri. Karena itu jangan takut. Karena orang takut itu tidak masuk surga ternyata. Jadi jangan enak-enak. Kalau kita tidak berani menyampaikan tentang nama Bapa Yahweh, kita takut, kita tidak masuk surga. Termasuk kita tidak berani memberitakan tentang nama Yeshua. Coba kita membuka di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, namun bagi yang pengecut
Ini takut kalau di dalam terjemahan kitabnya LAI. Juga bagi yang tidak percaya dan yang merusak, dan bagi para pembunuh, dan bagi para pezina, dan bagi para penyihir, dan bagi para penyembah berhala, dan bagi semua orang yang berdusta. Bagian mereka ada dalam lautan yang dinyalakan oleh api dan belerang, yang adalah kematian kedua. Ini saudara-saudara ya, jadi jangan kita anggap enteng nih soal masalah memberitakan kebenaran ini. Karena kalau kita tidak sungguh-sungguh dan kita tidak mau peduli dengan orang lain, maka neraka sudah menantikan kita. Oleh karena itu ada nasihat firman yang saya ambil dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Ini nasihat kitab suci, katakan apa? Namun aku berkata kepadamu, sahabat-sahabatku, janganlah takut terhadap mereka yang membunuh tubuh, dan sesudah itu tidak dapat melakukan sesuatu yang lebih. Namun aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutlah terhadap dia yang setelah membunuh mempunyai otoritas untuk melemparkan ke dalam neraka. Ya, aku berkata kepadamu, takutilah dia. Jadi jangan takut untuk memberitakan kebenaran, saudara-saudara. Orang yang berpenyakit kusta ini memiliki keberanian untuk mendekat kepada Yeshua. Karena memang orang berpenyakit kusta kalau untuk mendekati orang lain, itu sudah harus mempermalukan diri sendiri. Harus mengatakan najis sambil tangannya diangkat-angkat begitu supaya orang tidak sampai tersenggol dia. Tetapi mereka mengabaikan itu semuanya. Nah, saat ini ada banyak orang berbicara tentang keberanian, tetapi hanya slogan belaka. Saudara-saudara, kita harus berani memberitakan kebenaran. Tetapi untuk memberitakan nama Yahweh justru ketakutan. Berapa banyak pendeta tahu kebenaran ini, tetapi mereka tidak berani. Apabila suara ini didengar oleh para pelayan Tuhan yang sudah mengerti tentang Yahweh, tetapi saudara tidak berani memberitakan nama kebenaran ini, hati-hati saudara-saudara, neraka sudah menantikan Anda ya, karena ini satu kebenaran yang hakiki, bukan dasar firman. Saya ingat ketika saya melayani di Manado, KKR besar di lapangan Tikala, lapangan sepak bola. 2 hari berturut-turut acara itu, banyak sekali yang hadir. Pada saat hari pertama, Pak Yohan Mawati yang menyampaikan firman. Dan setelah itu ada seorang pejabat pemerintah yang bernama Ibu Pontororing, kalau saya tidak salah. Maksudnya baik. Beliau katakan, saudara-saudara, karena di sini ada banyak denominasi gereja, maka tidak boleh mengajarkan doktrin gereja. Itu hari yang pertama. Hari yang kedua, ketika saya berbicara, saya katakan saya menggarisbawahi kata-kata yang disampaikan oleh Ibu Pembimas kemarin itu, Pontororing. Ibu Pontororing katakan, karena di sini banyak denominasi gereja, maka tidak boleh mengajarkan doktrin. Saya setuju, saya garis bawahi besar-besar. Tetapi saya ingatkan, pengajaran tentang nama Yahweh ini bukan doktrin gereja, tetapi ini dasar firman Elohim itu sendiri. Dan pernyataan atau statement saya itu masuk di koran Manado Post. Saya pikir saya dipanggil ke Kementerian Agama. Saya pikir kebetulan kalau saya dipanggil. Tetapi setelah 1 minggu ternyata tidak ada panggilan sama sekali. Jadi saudara-saudara, kita ini harus menyampaikan apa yang harus kita sampaikan. Banyak orang hanya bicara kita harus berani, tapi realitasnya tidak berani. Demikian pun iman. 10 orang yang berpenyakit kusta, ketika mereka diperintahkan oleh Yeshua untuk menjumpai imam, mereka tidak berkata, lah kalau saya menjumpai imam kemudian saya belum sembuh kan nanti saya dipermalukan. Mereka tidak berpikir begitu. Mereka yang ada di dalam pikirannya, karena saya diperintahkan, saya taat kepada perintah Yeshua, maka saya sembuh. Itu iman. Dan kitab suci katakan selagi mereka berjalan,
maka penyakitnya rontok satu persatu dan sembuh. Artinya apa? Mereka punya iman. Banyak orang berbicara iman tetapi ternyata tidak punya iman, tetapi berharap kepada manusia. Ya, saya pikir secara manusiawi wajarlah kalau kita terkadang juga berharap kepada orang-orang tertentu. Tetapi sebetulnya hal itu merupakan kekeliruan di hadapan Tuhan. Karena apa? Tuhan itu ingin hanya kepada Dia sajalah kita berharap. Karena kalau kita berharap kepada manusia, kita akan sia-sia, saudara-saudara. Kalau kita membaca di dalam kitab suci, di dalam kitab Kejadian, kasusnya Yosef, ketika Yosef ada di dalam penjara, Yusuf ya, yang ada di dalam penjara di Mesir, di Mitsrayim, pada saat itu memang dia tidak bersalah, ya. Dia difitnah oleh istrinya Potifar. Kalau di dalam kitab suci kita tidak disebutkan, tetapi di dalam kitab Seper Hayaser atau kitab orang jujur disebutkan itu nama istrinya Potifar. Itu Selika namanya. Jadi dia difitnah kemudian dimasukkan di dalam penjara. Di dalam penjara dia kan menafsirkan mimpi juru minuman dan juru makanan. Kemudian ketika sudah disampaikan, ternyata apa yang ditafsirkan oleh Yosef benar. Juru makanan dihukum mati. Nggak disebutkan kenapa mereka itu kok bisa ada di dalam penjara. Nah, di dalam kitab Seper Hayaser disebutkan karena ketika raja sedang makan, ternyata makanannya itu banyak lalatnya. Sehingga raja marah, Firaun, ya. Sehingga mereka dua-dua di penjara. Nah, ketika si juru minuman ini sudah dibebaskan, kitab suci katakan Yosef dilupakan. Betul enggak, saudara-saudara? Ya, di dalam kitab suci kita kan disebutkan Yosef dilupakan oleh juru minuman yang sudah bebas itu. Nah, di dalam kitab Hayaser itu ternyata disebutkan kenapa kok Yosef ini sampai dilupakan oleh juru minuman yang sudah ditafsirkan mimpinya tadi dan sudah berjanji, kan sudah ngomong, nanti ya kalau kamu keluar dan kamu selamat, ingat aku ya, kan gitu. Tapi kan kemudian tidak diingat. Rupanya itu adalah rekayasa yang dilakukan oleh Bapak Yahweh. Saya akan bacakan di dalam kitab Seper Hayaser pasal yang ke-46 ayat 19 sampai 20 bunyinya begini. Dan juru minuman kepada siapa Yosef telah menafsirkan mimpinya, melupakan Yosef, dan dia tidak menyebutkannya kepada raja seperti yang telah dia janjikan. Karena hal ini berasal dari Yahweh untuk menghukum Yosef karena dia mempercayai manusia. Ayat 20, sesudah itu Yosef tetap berada di dalam rumah penjara selama 2 tahun, sehingga dia telah menggenapi 12 tahun. Jadi dilupakan oleh juru minuman berapa tahun? 2 tahun. Ya, kenapa dilupakan? Karena ketika di dalam penjara Yosef katakan, tolong ya, nanti kamu ngomong sama Firaun ya. Itu Yahweh cemburu, saudara-saudara. Ngerti enggak? Lu kenapa kamu kok minta tolong orang? Minta tolong itu aku, gitu loh. Kira-kira. Jadi Yahweh membuat juru minuman ini ketika ketemu raja lupa. Sampai Yosef sendiri lupa kalau dia pernah minta tolong kepada juru minuman. Sehingga Yosef tahu bahwa inilah pertolongan yang murni datang dari Bapak Yahweh. Karena itulah maka kitab suci mengajarkan kepada kita jangan berharap kepada manusia. Karena kalau kita berharap kepada manusia kita akan kecewa. Dan lebih jauh kita membuka coba bagaimana dengan orang yang berharap kepada manusia. Kitab Yeremiyahu atau Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5. Di situ bunyinya apa? Beginilah firman Yahweh, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya serta hatinya menyimpang dari Yahweh. Jadi Yosef ini dianggap mengandalkan manusia, tidak lagi mengandalkan Bapak Yahweh hanya karena minta tolong. Wajar enggak sebetulnya? Wajar dong.
Tapi rupanya Yahweh itu memang cemburuan sih ya. Dia itu pengen pokoknya hanya kepada dia saja, sudah tidak boleh yang lain lah. Itu saking cintanya Bapa Yahweh kepada kita. Sesuai dengan kitab Kitab Keluaran pasal yang ke-34 ayat 14. Sebab kamu tidak boleh menyembah kepada sesembahan lain, karena Yahweh yang namanya cemburuan, dialah Elohim yang cemburu. Yahweh itu pribadi yang cemburuan. Kenapa? Saking cintanya kepada kita. Ya. Jadi kita berharap kepada manusia itu dia marah, saudara-saudara. Karena itu jangan ada satupun di antara kita, siapapun yang mendengarkan firman ini, berharap kepada manusia. Kita berharap saja kepada Elohim kita. Ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, satu orang yang berpenyakit kusta ini, ya, dia kembali kepada Yeshua. Artinya apa? Dia punya prinsip. Dia tidak ikut-ikutan. Mentang-mentang yang lain gak mau peduli dengan Yeshua yang sudah mengatakan, tunjukkanlah kepada imam nanti kamu akan sembuh. Dia tidak lakukan itu. Yang lain mau jalan terus, silahkan sono. Saya tak kembali kepada Yeshua. Artinya orang ini tidak ikut-ikutan. Terbukti yang lain pergi, dia tetap datang kepada Yeshua. Nah, saya mengharap kepada saudara bahwa iman percaya kita kepada Bapa Yahweh Elohim di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach wa Ruach HaKodes bukan karena ikut-ikutan, tetapi karena kita memang tahu panggilan kita. Amin. Ini penting saudara-saudara, ya. Karena saya mendengar beberapa waktu yang akan datang katanya di Ambarawa, entah benar apa tidak, saya pernah mendengar suara ini. Katanya mau ada KKR besar. Saya bangga dengan saudara yang mengatakan mau ada KKR besar, pendeta besar dari manapun yang akan datang. Bahkan malaikat sekalipun, kalau tidak mengajarkan nama Yahweh di sana, saya tidak akan datang. Ini baru iman yang hebat. Ya. Saudara datang kepada siapa? Cuman mau nonton, mau lihat, mungkin juga akan membawa artis-artis. Biarin aja. Kita jangan ikut-ikutan ada di sana. Karena Yahweh itu cemburu. Secara hukum pun salah. Coba misalkan, contoh ya. Ada orang adu jago, adu ayam. Saudara ndak ikut taruhan, saudara ndak ikut adu jago, tapi nonton. Saudara ngapain? Nonton. Lu ndak ngapa-ngapain, cuma nonton. Tapi waktu itu ada polisi gerebekan ke situ, sweepingan. Lalu saudara ketangkap, saudara dibawa kantor polisi, dipersalahkan enggak? Dipersalahkan, ya. Karena itu kalau nanti memang benar ada KKR besar, mau ngundang artis dari Jakarta atau dari ya dunia ketiga atau dari akhirat sekalipun, enggak usah kita terpukau dengan seperti itu. Karena Bapa Yahweh adalah Tuhan yang cemburuan, ya. Dan Tuhan itu mengajar kepada kita untuk menjadi kepala bukan ekor. Di dalam Ulangan 28 ayat 13 katakan, dan Yahweh akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan tidak akan turun, karena engkau mendengarkan perintah Yahweh Elohimmu yang aku perintahkan kepadamu pada hari ini untuk memegangnya dan melakukannya. Yang namanya pemimpin itu jangan malu kalau dikritik dan jangan alergi. Kalau orang nggak mau dikritik ya jangan jadi pemimpin. Saudara ini pemimpin. Pak, Bu, kebaktiannya di mana? Oh, saya kebaktian di Gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran. Oh, tempat Pak Yakob sing sesat iku toh. Terus saudara, begitukah? Tidak. Orang boleh mengatakan sesat, tapi kalau bersama dengan Bapa Yahweh pasti masuk surga. Karena surga miliknya Bapa Yahweh, bukan milik yang lain. Ini yang saya tegaskan kepada saudara. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yang datang kepada Yeshua, yang satu orang tadi, kan ada 10 orang penyakit kusta.
Yang satu orang yang datang kepada Yeshua itu siapa, saudara-saudara? Orang siapa? Orang Somron atau Samaria. Nah, siapakah sebetulnya Samaria itu? Sebuah studi genetik menyimpulkan dari analisis kromosom Y bahwa orang Samaria atau Somron adalah keturunan dari orang Israel, termasuk Kohen atau golongan para imam. Dan analisis DNA mitokondrial menunjukkan bahwa mereka adalah keturunan dari perempuan-perempuan Asyur dan perempuan-perempuan asing lainnya. Sehingga praktis menegaskan bahwa orang-orang Somron adalah keturunan masyarakat lokal maupun asing. Jadi ini termasuk katakanlah Yunani gitu ya. Tetapi justru orang yang seperti ini yang adalah Goyim, karena bukan termasuk Yahudi murni, itu menurut orang-orang Yahudi murni itu dianggap Goyim, kafir. Tetapi justru orang yang seperti ini yang datang kepada Yeshua. Dan ini artinya apa? Bukan jaminan bahwa orang Yahudi asli itu pasti benar. Ada orang mengatakan, kok percaya Yahweh? Itu kan keperjanjian lama. Oh, keliru, saudara-saudara. Yahweh di dalam perjanjian baru pun tertulis ratusan kali. Bukan jaminan orang Yahudi itu pasti benar. Yang menyalibkan Yeshua siapa? Itu orang Yahudi juga yang memerintahkannya. Mereka yang menekan kepada pemerintah Romawi untuk menyalibkan Yeshua. Dan orang Yahudi itu juga yang mengajar untuk tidak menyebut nama Yahweh. Dan itu berdasarkan perintah Talmud. Itu namanya Taurat, bukan Torah. Ya. Taurat, perintah Talmud di dalam Berachot Sotah 38b, Misnah Sotah pasal 7 ayat 6, dan Misnah Tamid pasal 7 ayat yang kedua. Itu melarang orang menyebut nama Yahweh kalau di luar sinagoga. Artinya di sinagoga masih boleh juga menyebut Yahweh. Tetapi di Indonesia diplesetkan nama Yahweh, tidak boleh disebut sama sekali. Ini orang yang tidak tahu apa-apa tapi sok tahu. Lalu apa sih Talmud? Talmud itu catatan diskusi para rabi Yudaisme tentang etika, kebiasaan, dan sejarah. Yang punya dua komponen besar yaitu Misnah dan Gemara. Misnah itu kumpulan lesan hukum Yudaisme yang ditulis. Sedangkan Gemara adalah diskusi Misnah dan tulisan yang terkait dengan Tanaim atau menguraikan tentang Tenak. Jadi kalau orang yang tidak mau menyebut Yahweh, itu yang Yudaisme. Karena Yudaisme tidak menyebut Yahweh. Mengganti menjadi Adonai dan Hashem. Adonai itu dari kata Adon Ani. Itu tuanku. Hashem itu nama itu. Itu Taurat. Tetapi Torah mengajarkan untuk menyebut. Di dalam 1 Tawarikh 16 ayat 8, Mazmur 105 ayat 1 di sana dikatakan, Hodullah Yahweh kir'u fismu hodiyu fa'amim alilotai. Mengucap syukurlah kepada Yahweh, serukanlah namanya. Supaya orang lain juga tahu. Bagaimana orang lain tahu kalau dipanggil saja tidak? Lalu orang mengatakan, oh itu kan Torah. Ya, sekarang ini kita hidup pada zaman kasih karunia. Saya bilang itu bukan Torah, justru Taurat yang mengajar untuk tidak menyebut Yahweh. Karena ada Talmud tadi, termasuk Zohar tentu saja, dan Mitzvot, dan macam-macam lagi yang lain. Itu Taurat. Sedangkan Torah justru mengajar itu. Saya akan tunjukkan kepada saudara ada 10 Torah. Yang pertama, jangan ada sesembahan lain di hadapanmu. Kenapa? Karena di dalam kitab 1 Tawarikh pasal 16, kita buka bersama-sama, di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-16, ayat yang ke-26, di sana dikatakan, Kikol Elohi ha'amim elilim wa Yahweh samayim asa. Sebab semua sesembahan bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Yahweh lah yang telah menjadikan langit. Ini yang ngomong bukan saya, tapi firman Elohim. Karena itulah Yahweh tidak mengendaki menyebut nama sesembahan lain. Karena ayat ini, maka kitab suci lebih lanjut mengatakan di dalam kitab
Keluaran pasal yang ke-23, coba kita membuka bersama-sama. Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang ke-13 dikatakan, dan dalam segala hal yang telah kufirman kepadamu, haruslah kamu waspada, juga nama sesembahan-sesembahan lain jangan kamu sebut-sebut, itu jangan keluar dan terdengar dari mulutmu. Itu loh saudara-saudara. Itu hukum yang pertama. Kemudian hukum yang kedua, jangan membuat patung dan menyembahnya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Yahweh untuk kesia-siaan. Lo tisaet sem Yahweh Elohi kalasawa, kilo yinake Yahweh et asyir yisaet smo lasawa. Yang disebutkan ayat ini maksudnya bukan tidak boleh menyebut sama sekali, tetapi menyebut untuk kesia-siaan. Misalnya hutang. Saya ngomong sama Pak Jito, saya enggak punya duit, saya hutang dong 1 juta, nanti 1 minggu lagi saya akan bayar dalam nama Yahweh. Tapi giliran sudah waktunya, saya enggak mau bayar. Itu namanya menyebut nama Yahweh untuk kesia-siaan. Kemudian yang keempat, ingat dan kuduskan hari Sabat. Yang kelima, hormati ayah dan ibumu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Ini kalau berzina ini juga jangan hanya berbicara secara jasmani, juga berzina secara rohani, yaitu menyembah kepada sesembahan-sesembahan lain, meninggi-ninggikan nama sesembahan lain, bukan meninggikan Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Yang ke-8, jangan mencuri. Yang ke-9, jangan berdusta. Yang ke-10, jangan mengingini milik sesamamu. Jadi kalau orang mengatakan menyebut Yahweh itu merupakan Torah, sekarang kita hidup pada zaman kasih karunia, bagaimana dengan hukum ke-5 sampai ke-10? Hormati ayahmu dan ibumu, ini Torah loh. Apakah berarti kita sekarang tidak boleh menghormati ayah ibu kita? Yang ke-6, jangan membunuh, apakah berarti sekarang kita boleh membunuh? Yang ke-7, jangan berzina, apakah sekarang berarti kita boleh berzina? Yang ke-8, jangan mencuri, apakah sekarang berarti kita boleh mencuri? Yang ke-9, jangan berdusta, apakah sekarang kita boleh berdusta? Karena kita hidup pada zaman kasih karunia? Tidak. Karena itu saya katakan antara Torah dan kasih karunia tidak boleh dipisahkan, ini berjalan bersama-sama. Justru menyebut nama Yahweh itu merupakan kasih karunia yang diberikan oleh Yeshua HaMashiach. Kita membuka sebagai ayat yang terakhir di dalam kitab Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-27. Di situ dikatakan apa? Segala sesuatu sudah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal Putra sepenuhnya selain Bapa, juga tidak seorang pun mengenal Bapa sepenuhnya selain Putra, dan kepada siapa yang sekiranya Putra itu kehendaki untuk menyingkapkannya. Jadi kalau kita ini menyebut nama Yahweh, karena nama Yahweh itu sudah disingkapkan untuk kita. Oleh siapa? Oleh Yeshua HaMashiach. Jadi ini merupakan kasih karunia. Karena itu antara kasih karunia dengan Torah ini tidak saling mereplace atau saling mengganti. Karena Yeshua datang untuk menggenapi, bukan untuk meniadakannya. Ya. Oleh karena itulah maka ini saya tuangkan di dalam ADART Majelis Pusat Gereja Pemulihan Firman, bahwa kita menganut sistem teologia keseimbangan antara perjanjian lama dan perjanjian baru berjalan bersama-sama. Banyak orang tidak konsekuen. Oh itu perjanjian lama, oh itu perjanjian lama sudah tidak dipakai. Lah kalau tidak dipakai kok khotbah perjanjian lama? Ini kan aneh, ya, konsekuen. Oleh karena itu, saudara-saudara, melalui hidupan bagaimana orang yang berpenyakit kusta ini datang kepada Yeshua, ada 4 hal ini, biarlah itu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita untuk kita tetap beriman dengan iman yang benar. Amin buat firman Elohim. Saya tidak akan memperpanjang firman, biarlah firman ini menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.